Akhirnya, aduh sampai juga. Lah, aku di sini, tapi mana Lauselita? Itu juga nggak ada. Mana mereka kayaknya ketinggalan? Itu. Mana Lauselita sih? Kayaknya ketinggalan di situ. Coba aku lihat. Itu dia. Aduh, Samantha, kamu larinya cepet banget sih. Iya Lausa, aku ini nggak mau telat ke sekolah minggu. Oh begitu, iya. Hai teman-teman. Kalian sudah siap sekolah belum? Sekolah minggu, udah siap belum? Udah siap belum? Wah, udah siap kayaknya. Kita juga udah siap. Tuhan mengundang kita untuk ke sekolah minggu. Iya benar. Ya, jadi karena Tuhan sudah mengundang kita untuk menyembah Tuhan ya. Iya benar. Oh, yuk kita mau nyanyi lagu apa ya Samantha? Kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Papa. Ya, kita mau mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita semua. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yuk, teman-teman. Terima kasih kau berkati aku.
kasih untuk berkat dan anugerah yang Kau berikan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Tuhan, mohon ampun, seringkali kami mengecewakan Tuhan. Kami misalnya berantem dengan koko Cece atau adik dan tidak mau menuruti apa yang diperintahkan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Asya, ya apa itu? Kiki, yuk kita sama-sama kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu. Ayo kita nyanyi. Kita berdiri ya adik-adik. Ayo semua teman-teman berdiri yuk. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gajah madu. Jalankanlah perintahnya, meriahkan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gajah madu. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, adik-adik silakan duduk kembali ya. Iya, Samantha, Iya, itu masih ingat gak cerita beberapa minggu yang lalu tentang murid-murid Tuhan Yesus? Pada waktu itu Roh Kudus hadir ya, Roh Kudus dalam bentuk apa? Api ya, kemudian menghinggapi semua murid-murid Yesus. Tahu nggak cerita itu? Pada saat itu semua murid Yesus akhirnya semangat loh di dalam memberitakan firman Tuhan. Lause, aku ingat cerita itu. Sampai ada 3.000 orang yang bertobat kan? Iya. Wah, luar biasa pekerjaan Roh Kudus ya. Betul Samantha. Nah adik-adik, sebagai anak Allah, kita yang sudah dipilih Tuhan, kita juga harus memberitakan firman Tuhan supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya teman-teman, kita ceritakan ya, ada oma, opa, om, tante, teman-teman. Lasya, Apa itu? aku jadi ingat ada satu lagu. Lagu apa itu? Iya, yang bilangnya geritakan firman Tuhan. Ayo kita nyanyi. Ayo. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Ceritakan
nanya Lausa tuh Cici? Cici. Oh ya udah. Cici, Iya? supaya orang lain melihat Yesus, Heeh. apa yang harus dilakukan ya? Kita harus mengasihi sesama. Kamu misalnya harus mengasihi oma, opa, tante. Jangan berantem sama adik, sama koko Cece. Misalnya begitu. Betul sekali Samantha. Itu Lausa jadi inget nih, ada satu lagu yang menceritakan bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan kita harus hidup rukun. Tahu nggak hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu tidak marah-marah ya, Les? Iya, kita hidup rukun artinya nggak berantem ya, damai. damai. Cinta satu sama lain, ramah. Nah, ramah apa ramah? Oh. Senyum. Iya, kasih senyum buat orang lain. Rama itu misalnya sapa. Sapa, betul ya. Yuk kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Berdiri ya. Coba cari pasangan ya. Sama mama, papa, koko, dede. Kita jabat tangan dulu yuk. Sama-sama rukun. Rukun cinta Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. rendah hati. Rendah hati serta lemah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi adik-adik. Makan cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kalau adik-adik saat ini ya punya uang persembahan, yuk titipkan kepada papa mama supaya bisa dititipin ke gereja. Lause, aku mau terus ikut Tuhan Yesus dan menunjukkan kasih pada orang lain. Itu juga mau. Teman-teman, melakukan ikut Tuhan Yesus dan mengasihi orang lain. Ya, yuk sama-sama kita mau ikut Tuhan Yesus ya. Kita terus ikut, terus mengasihi orang lain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Sama-sama bisa ya? Karena Ayo. Tuhan tidak ingkar, Dia akan menjaga kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
kami sudah memuji Tuhan, dan biarlah kami saat ini boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause kami, supaya kami bisa duduk mendengarkan, biar Roh Kudus bekerja membuat kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul mau mendengarkan firman Tuhan, meskipun kita dengerin firman Tuhannya dari rumah masing-masing ya adik-adik. Nah sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa bareng Lause ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita untuk Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ajari kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan itu diambil dari mana ya? Ada yang tahu tidak? Firman Tuhan diambil dari buku sekolah, betul tidak? Oh, salah ya. Atau diambil dari buku cerita yang mami papi suka bacakan buat kita kalau malam mau bobo, betul nggak? Oh, salah ternyata. Firman Tuhan itu diambil dari Alkitab. Dari mana? Alkitab. Coba adik-adik sekarang yang punya Alkitab semuanya ambil ya. Kita mau sama-sama nyanyi yuk. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Yuk. 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ya, jadi firman Tuhan itu diambil dari Alkitab. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama. Lause Kristanti punya gambar apa ini ya? Ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Coba tebak, adik-adik coba tebak. Apa ya? Nah, ini adalah orang-orang yang suka bekerjanya itu pegang selang terus semprotin air. Ada yang tahu tidak itu pekerjaan siapa ya? Buat padamin api yang sangat besar. Ada yang tahu? Ya, itu namanya adalah pemadam kebakaran. Coba adik-adik sama-sama ulangi. Pemadam kebakaran. Adik-adik, ada yang bisa madamin api yang sangat besar? Kalau ada kebakaran di sekitar kita, adik-adik bisa padamin apinya tidak? Oh, mungkin kita belum bisa ya, karena itu adalah pekerjaan orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang mampu di bidangnya. Mereka itu namanya pemadam kebakaran. Mereka itu pekerjaannya suka padamin api yang sangat besar yang membakar rumah, membakar gedung-gedung. Nah, sekarang ada lagi, Lause Kristanti punya gambar lagi nih. Ini kira-kira gambarnya siapa ya? Ada yang tahu adik-adik?
Mereka itu pekerjaannya adalah membangun gedung-gedung yang sangat tinggi, membangun gedung-gedung yang besar, membangun jalanan atau membangun jembatan. Ada yang bisa tebak tidak itu pekerjaan siapa ya? Ada yang tahu? Ini adalah pekerjaan seorang arsitek. Nah, adik-adik, di sini ada yang bisa membuat rumah yang sangat besar atau membuat gedung yang sangat tinggi, ada yang bisa? Atau membuat jembatan. Nah, mungkin kita belum bisa ya membuat semuanya itu. Itu adalah pekerjaan orang-orang yang sudah ahli. Itu namanya arsitek. Nah, adik-adik, bicara tentang pekerjaan, kita mau mendengarkan cerita tentang pekerjaan orang-orang yang dipilih untuk membantu pelayanan dari ke-12 rasul. Nah, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pada waktu itu, jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya itu semakin bertambah, dan bertambah banyak. Mereka sampai kewalahan, ke-12 rasul sampai kewalahan untuk melayani orang-orang yang begitu banyak, untuk melayani pengikut-pengikut Kristus yang terus bertambah banyak. Sampai-sampai orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berbahasa Yunani, mereka itu sampai bersungut-sungut. Adik-adik tahu tidak bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu mereka ngomel-ngomel. Aduh, ini gimana sih? Kok bisa begini ya jadinya? Adik-adik suka biasa ada yang begitu nggak? Suka ngomel-ngomel ke mami. Aduh, gimana sih? Mami, aku kan pengen minum susu, aku pengen makan coklat. Kok mami nggak ambil-ambilin sih? Kok mami nggak bikinin sih? Nah, adik-adik ada yang masih suka begitu? Masih suka bersungut-sungut? Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka juga bersungut-sungut. Karena apa? Karena ada janda-janda yang pada waktu itu kurang terlayani dengan baik. Adik-adik ada yang tahu janda-janda itu apa? Janda-janda adalah orang-orang yang sudah ditinggal, yang suami-suaminya sudah meninggal. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang perlu dibantu. Mereka adalah orang-orang yang berkekurangan. Nah, pada waktu itu karena ke-12 rasul sudah kewalahan melayani begitu banyak orang yang mengikuti Kristus, makanya janda-janda ini terlewatkan untuk dilayani. Mereka harus, ke-12 rasul itu harus memanggil seluruh jemaat untuk membicarakan kira-kira bagaimana ya biar semuanya ini, biar janda-janda ini bisa terlayani dengan baik. Nah, adik-adik, ke-12 rasul ini memerintahkan kepada seluruh jemaat untuk memilih 7 orang yang baik, 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan 7 orang yang berhikmat. Lalu para jemaat membicarakan kira-kira siapa ya yang bisa terpilih untuk bisa membantu ke-12 rasul melayani orang-orang yang kurang mampu ini. Mereka yang terpilih adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Parmenas, Nikolaus, Nikanor, dan Timon. Nah, adik-adik, kenapa 7 orang ini dipilih untuk membantu ke-12 rasul?
Karena rasul-rasul ini mereka fokusnya adalah melayani di mimbar. Maksudnya mereka adalah memberitakan firman Tuhan, mereka berdoa. Nah, kalau sekarang kita bisa tahu, kita bisa lihat seperti ada lause-lause yang mengajar sekolah minggu. Terus ada juga cuantau di gereja. Ada juga misalnya gembala sidang. Nah, adik-adik, mereka itu tidak bisa melayani sendiri dengan begitu banyaknya jemaat, karena mereka harus bertugas untuk melayani firman Tuhan. Mereka bertugas untuk fokus mendoakan para pengikut-pengikut Kristus. Nah, ketujuh orang yang sudah dipilih ini, mereka adalah untuk membantu, tugasnya untuk membantu para rasul untuk menyiapkan makanan, minuman, pakaian, ataupun tempat tinggal janda-janda ini. Nah, biasanya kalau di gereja kita itu disebutnya pelayanan diakonia. Setelah mereka terpilih untuk membantu ke-12 rasul, mereka itu harus menghadap ke para rasul untuk didoakan, untuk ditumpangi tangan. Kenapa harus begitu ya adik-adik? Ada yang tahu? Mereka itu harus diteguhkan. Mereka itu artinya itu sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani, untuk membantu para rasul melayani janda-janda ini, melayani orang-orang yang kurang mampu ini. Nah, pada akhirnya mereka menghadap di depan para rasul, dan para rasul mendoakan, para rasul tumpang tangan. Nah, setelah itu, setelah mereka didoakan, mereka diteguhkan, mereka semuanya bersuka cita. Ketujuh orang ini bersuka cita melakukan tugas dan tanggung jawabnya loh adik-adik. Mereka itu melakukan pelayanan untuk melayani janda-janda ini dengan senang hati, dengan sukacita. Mereka melakukannya dengan sepenuh hati, sehingga apa yang mereka kerjakan itu hasilnya sangat bagus. Nah, akhirnya seluruh jemaat yang ada pada waktu itu, semua orang yang percaya dan para rasul senang loh melihat hasil kerja mereka, dan sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan bertambah banyak, semakin bertambah banyak, dan bertambah banyak. Nah, adik-adik juga bisa loh melayani. Seperti tema kita hari ini, melayani, aku pasti bisa. Nah, adik-adik bisa juga melayani. Seperti kalau misalnya adik-adik ada yang sudah bisa main musik, nanti adik-adik bisa bantuin lause loh untuk main musik. Nah, terus adik-adik kalau bisa berdoa, adik-adik bisa pimpin doa juga. Terus setelah itu adik-adik juga yang bisa memimpin pujian, adik-adik juga bisa. Nanti kalau kita sudah berkumpul lagi di gereja, sekolah minggu sama-sama di gereja, mungkin adik-adik ada yang bisa membantu lause untuk memimpin pujian, adik-adik bisa juga melakukan itu, membantu lause. Setelah itu, selain itu, adik-adik kalau di rumah setelah belajar atau sekolah minggu, setelah sekolah minggu, adik-adik biasanya itu pakai pensil warna ya. Adik-adik bisa membantu juga merapikan pensil warnanya, dimasukin ke tempatnya dengan rapi. Nah, terus kalau misalnya di rumah adik-adik habis belajar, adik-adik bisa merapikan bukunya, taruh di tempatnya, ditata baik-baik. Terus kalau adik-adik habis main, mau di sekolah minggu atau di rumah, adik-adik nggak boleh tinggalin mainannya berantakan di mana-mana. Adik-adik harusnya bisa taruh lagi di tempatnya dengan rapi, taruh baik-baik, jangan dilempar-lempar. Nggak bisa, nggak boleh dilempar-lempar ya, tapi harus ditaruh di tempatnya lagi dengan baik, dengan rapi. Itu adik-adik juga namanya sudah membantu, melayani. Nah,
Jadi meskipun kita masih kecil, kita bisa membantu melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik membantu pelayanan karena itu adalah yang Tuhan mau. Nah, karena itu adalah yang disenangi oleh Tuhan. Makanya dari kecil kita harus belajar ikut melayani. Nah, biar Tuhan disenangkan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama yuk mengucapkan ayat hafalannya. Sekarang ayat hafalannya diambil dari Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, adik-adik bisa lihat ya. Adik-adik bisa latihan menulis angka dari 1 sampai 7. Nah, ada yang sudah bisa. Coba sekarang sebelum membuat aktivitasnya, adik-adik coba kita sebutkan sama-sama ya. Menyebutkan angka 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adik-adik kalau yang belum bisa menulis angka, bisa dibantu mami papinya untuk membuat titik-titiknya. Terus adik-adik nanti menebalkan angkanya ya. Kalau yang sudah bisa menulis, bisa menulisnya sendiri dari angka 1 sampai angka 7. Nah, setelah itu adik-adik juga bisa mewarnai orang-orangnya. Nah, ke-7 orang yang dipilih tadi. Nah, terus ada juga gambar gereja. Adik-adik bisa minta tolong mami papinya nanti untuk membuatkan gambar gereja. Terus nanti adik-adik bisa mewarnai ya di rumah. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Sekarang kita mau berdoa sama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk bisa belajar melayani Tuhan dari kecil. Tuhan juga memberkati Lause-Lause. Tuhan juga memberkati mama papa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.